Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Sobi dimanapun Anda berada. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Tentunya sehat ya guys. Nah, di episode kali ini, di video kali ini kami akan menyampaikan sebuah informasi terbaru, yakni tentang menyelesaikan pesanan pertama Anda bersama Shopee. Lantas seperti apa nih Kang informasi terbarunya? Nah, silahkan saja untuk teman-teman ya, hadirin Sobat Shopee dimanapun Anda berada, mencermati dan mengamatinya secara betul-betul mulai dari awal sampai berakhirnya video ini tanpa skip nih guys, supaya tidak gagal paham. Baik, dan ini telah nampak ya terkait dengan pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini mengenai menyelesaikan pesanan pertama Anda. Nah, untuk teman-teman sudah siapkah mendapatkan materi pada kesempatan yang berbahagia ini? Baik, tentunya sudah siap ya. Marilah kita bahas secara bersama-sama tentang penyelesaian pesanan setelah pembeli melakukan pesanan. Proses penyelesaian biasanya akan dimulai dengan, nah ini dia teman-teman poin-poin penting yang memang perlu teman-teman perhatikan. Yang pertama adalah mengatur pengiriman, kedua mengemas pesanan, ketiga menempelkan resi pada paket, sedangkan yang keempat adalah mengirimkan paket melalui jasa kirim ya. Penting dalam rangka melakukan pesanan, pastikan pesanan telah masuk ke akun penjual teman-teman. Baik, hadirin sobat-sobi dimanapun Anda berada, kita kupas satu persatu ya terkait dengan poin-poin tersebut. Yang pertama mengenai mengatur pengiriman. Nah, untuk mengatur pengiriman pesanan, teman-teman perlu memahami dua opsi pengiriman dari jasa kirim dan memutuskan opsi pengiriman yang akan digunakan untuk pesanan teman-teman ya. Jadi di sini terdapat dua kategori. Kategori yang pertama adalah drop off. Ketika mengatur pengiriman, teman-teman dapat mengantarkan ya paket tersebut ke counter jasa kirim terdekat. Jasa kirim akan menerima dan mengantarkan paket kepada pihak pembeli ya. Nah ini dia teman-teman, beberapa proses penyelesaian pesanan menggunakan opsi pengiriman yang pertama, yakni drop off ya. Jadi silahkan teman-teman cermati mulai dari poin yang pertama ini ya teman-teman. Pesanan dilakukan oleh pembeli melalui aplikasi atau situs resmi ya Shopee Web Seller Center ya. Kemudian penjual melakukan pengecekan pada pesanan supaya apa? Supaya dapat diproses. Nampak di sini penjual mengatur opsi pengiriman ya, baik via seller center ataupun via aplikasi. Kemudian memilih tipe pengiriman ini ya teman-teman, drop off. Kemudian penjual mengemas produk dan mencetak resi yang muncul. Yang kelima, penjual mengantarkan paket ke counter jasa kirim atau istilah lainnya adalah drop off ya, kemudian dikirim. Begitupun yang keenam adalah produk dikirimkan ke pembeli setia kita. Kemudian yang kedua adalah pick up, di mana untuk penjual yang memilih opsi ini, pengiriman pick up maksudnya, teman-teman cukup mengatur waktu penjemputan melalui seller center atau via aplikasi Shopee. Nah, selanjutnya jasa kirim akan menjemput paket tersebut untuk dikirimkan kepada pembeli. Dan beberapa proses ya, proses penyelesaian pesanan menggunakan opsi pengiriman tersebut. Baik poin yang pertama sampai dengan poin yang terakhir ya, secara tidak jauh beda, hanya saja jasa kirim ya menjemput paket teman-teman ke alamat sesuai yang tertera pada alamat pengiriman teman-teman ya. Baik,
Hadirin Sobat Shopee dimanapun Anda berada, kemudian kita lanjutkan pada opsi berikutnya. Shopee menyediakan beberapa jasa kirim dengan layanan pengiriman pesanan ya, mulai dari drop off dan pick up. Di antaranya, nah di sini nampak pada layar kaca teman-teman ya, tabel di bawah ini. Jadi silahkan teman-teman cermati mulai dari jasa kirim JNT Express sampai dengan jasa kirim Shopee Express Point ya, dimana memiliki kategori tersendiri dengan berbagai macam tipe layanan pengiriman ya. Jadi silahkan teman-teman pilih sebagai pembeli ketika ingin check out menggunakan tipe layanan pengiriman apa ya, dan tersedia apakah tidak terkait dengan drop off ataupun pick up-nya ya, nampak juga di sini. Baik, hadirin Sobat Shopee dimanapun Anda berada, sampai di sini bisa dipahami dan bisa diikuti. Ya, kita lanjut ya pada tahapan berikutnya nih guys. Kita lanjutkan, kita scroll ya. Sekilas catatan yang memang perlu teman-teman perhatikan ya. Drop off untuk JNT Cargo hanya dapat dilakukan di counter khusus JNT Cargo ya. Jadi di sini counter terkait dengan JNT Express dan JNT Cargo itu sendiri ya. Oke, kemudian drop off untuk antar aja hanya tersedia untuk penjual terpilih di Jabodetabek ya. Metode pick up pada jasa kirim SPX ya atau Shopee Express Khidmat saat ini hanya tersedia untuk penjual yang terpilih. Baik, kemudian kita lanjutkan ya, hadirin Sobat Shopee dimanapun Anda berada. Selain layanan pengiriman pesanan drop off antar ke counter dan pick up ataupun dijemput kurir ya, tersedia juga layanan cashless ya dan non cashless ya. Jadi silahkan teman-teman cermati pula ya. Baik, hadirin Sobat Shopee dimanapun Anda berada, terkait dengan layanan tadi ya, bisa teman-teman akses yang pertama mulai melalui seller center. Nah, untuk melihat pesanan teman-teman dapat mengunjungi halaman pesanan saya ya. Kemudian pesanan yang sudah siap untuk diproses bisa dilihat pada tab perlu dikirim ya. Berikut adalah menu yang ada di tab perlu dikirim ya, yang mana gambar yang bergerak di bawah ini silahkan teman-teman cermati pula. Pilih tab perlu diproses ya, kemudian untuk melihat pesanan yang belum diatur terkait dengan pengirimannya. Dan pilihkan tab telah diproses untuk melihat pesanan yang telah diatur pengiriman ya. Definisi di sini nampak pada layar kaca teman-teman, telah diproses. Pesanan yang telah diatur pengirimannya tetapi belum diambil pick up ya atau drop off diantar ke counter ya kepada pihak jasa kirim oleh penjual. Pesanan tersebut akan muncul di bawah tab telah diproses. Dan untuk teman-teman ya mengatur pengiriman pesanan teman-teman dengan antar ke counter atau pick up ya, ada dua kategori terkait dengan atur pengirimannya tadi. Kemudian pilih atur pengiriman di bawah kolom aksi ya, seperti ini nampak pada layar kaca teman-teman. Dan catatan khusus yang perlu teman-teman perhatikan, yang pertama adalah sebelum teman-teman mengatur pengiriman, pesanan yang sudah dibayar telah diperiksa dan diverifikasi oleh Shopee. Pesanan yang sedang diperiksa akan masuk di bawah tab tertunda ya pada halaman perlu dikirim. Sedangkan yang kedua adalah jika pesanan yang tertunda telah diverifikasi oleh Shopee, maka pesanan akan pindah ke tab perlu diproses, yang mana teman-teman dapat mengatur terkait dengan pengirimannya. Catatan yang ketiga adalah pelajari juga terkait dengan secara detail mengenai mengelola pesanan yang tertunda. Dan begitupun opsi ataupun catatan yang keempat, jika pick up gagal dilakukan, teman-teman bisa memilih atur ulang pick up ya. Dengan begitu teman-teman dapat mengatur ulang terkait dengan tanggal dan waktu pengiriman.
Hadirin Sobat Shopee dimanapun Anda berada, itu tadi adalah melalui Seller Center. Dan begitupun ketika teman-teman mengatur ya melalui via aplikasi tentunya juga bisa ya. Caranya silahkan teman-teman cermati melalui video kali ini adalah pada aplikasi Shopee teman-teman dapat melihat pesanan yang sudah siap untuk diproses dengan masuk ke toko saya melalui tab saya ya, tentunya sudah membuka aplikasi Shopee. Silahkan klik tab saya dan pilih penjualan saya, pilih perlu dikirim dan lihat pesanan di bawah ini ya, yang mana perlu diproses. Kemudian kita lanjutkan untuk mengatur pengiriman pesanan, masuk ke atur pengiriman ya. Pastikan pesanan telah masuk ke akun teman-teman ya. Dan terdapat dua opsi, silahkan teman-teman pilih antara antar ke counter atau pick up ya. Dan setelah teman-teman pilih, silahkan klik konfirmasi terkait dengan pengirimannya. Ya, secara detail nampak di sini ya pada layar kaca teman-teman. Silahkan dicermati terlebih dahulu. Silahkan klik di sini kategori perlu dikirim. Kemudian kita klik di sini pilih salah satu di antaranya pick up atau antar ke counter dan konfirmasi. Ataupun tanpa diklik di sini juga bisa ya, ketika ada pesanan masuk notifikasinya bisa via email atau juga terdapat via aplikasi. Silahkan fokus pada kategori notifikasi dan kategori notifikasi toko ya. Di situ nampak pesan yang masuk, silahkan diklik ya, secara otomatis nanti diarahkan ke rincian pesanan untuk mengatur pengiriman ya dengan produk yang bersangkutan nih guys. Dan catatan khusus yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah setelah teman-teman menerima pesanan, teman-teman tidak dapat mengubah tipe layanan pengiriman yang dipilih oleh pembeli ya. Hadirin Sobat Shopee dimanapun Anda berada, sampai di sini bisa dipahami dan bisa diikuti? Ya, kita lanjut ya untuk poin yang kedua, yakni mengemas pesanan. Untuk memastikan pembeli menerima pesanan dalam kondisi yang baik, diperlukan teknik pengemasan dan material yang tepat ya. Teman-teman, supaya produk teman-teman terlindungi dari kerusakan selama masa pengiriman, teman-teman perlu mengetahui jenis kemasan untuk setiap kategori produk yang mana dijelaskan sebagai berikut, nampak di tabel menarik di bawahnya ini. Silahkan teman-teman cermati terlebih dahulu. Kemudian adalah berikut merupakan contoh resi ya. Nah ini dia yang nampak pada layar kaca teman-teman. Resi yang muncul secara otomatis ya, yang bisa diunduh via aplikasi Shopee maupun via Seller Center seperti ini. Nampak pada layar kaca teman-teman ya. Kemudian kita scroll ke bawah pelan-pelan saja. Dan ini label pengiriman resi manual ya. Baik. Dan hal tersebut bisa dilakukan ya melalui web resmi atau via Seller Center, ataupun juga bisa dilakukan via aplikasi Shopee seperti nampak pada layar kaca teman-teman ya. Baik, hadirin Sobat Shopee dimanapun Anda berada, sampai di sini bisa dipahami dan bisa diikuti. Baik, sekilas ya sebagai penutup di sini nampak terkait dengan panduan pengiriman pesanan. Sebelum memproses dan melakukan pengiriman pesanan, silahkan teman-teman mengikuti tips berikut untuk memastikan proses penyelesaian pesanan teman-teman berjalan dengan lancar ya. Beberapa panduan pengiriman pesanan serta keuntungannya apa. Nah, nampak di sini mulai dari gunakan tipe layanan pengiriman dari jasa kirim yang didukung oleh Shopee sampai dengan mengirim paket yang tepat waktu ya. Beberapa keuntungan yang bisa teman-teman cermati sendiri ya melalui layar kaca teman-teman ya. Baik, sekilas yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jikalau video ini bermanfaat, silahkan saja di like dan di share kepada teman-teman yang memang membutuhkan video ini.
plus komentarnya yang positif nih guys, demi kebaikan ataupun demi kemajuan video kami berikutnya. Sukses selalu dan selamat pagi. Selamat juga menjalankan aktivitasnya kembali di pagi yang cerah ini dengan penuh semangat. Akhirnya salam dari sahabat marketplace.